Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan makna diam. Rahasia diam yang lebih ribut dari 1000 kata. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, pasar ramai bukan main. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar sambil teriak balik, ayam berkokok tanpa sebab, dan keledai ikut bersuara seolah ikut diskusi harga cabai. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas justru duduk diam di pojok pasar, memejamkan mata, mulut tertutup rapat, tangan bersedekap, seperti patung yang lupa cara berbicara. Orang-orang heran. Abu Nawas kenapa? Jangan-jangan kerasukan jin pendiam? Atau kehabisan kata-kata? Padahal semua orang tahu, Abu Nawas terkenal paling susah diam. Kalau bicara, bisa bikin orang ketawa, marah, lalu mikir, semuanya dalam satu kalimat. Tapi hari itu, Abu Nawas diam total. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Apa? Seru sang raja. Abu Nawas diam? Benar, Paduka, kata pengawal. Sejak pagi, tidak bicara sepatah kata pun. Raja mengernyit. Ini berbahaya. Jika Abu Nawas diam, pasti ada kekacauan besar yang akan terjadi. Maka Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di aula istana, semua pejabat sudah siap. Biasanya, kalau Abu Nawas datang, aula berubah seperti pasar ikan. Tapi sekarang, sunyi. Raja menatap Abu Nawas tajam. Abu Nawas, mengapa engkau diam? Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. Para menteri mulai gelisah. Paduka, mungkin Abu Nawas sedang menghina kita dengan diam. Atau ia sedang menyimpan rencana licik. Atau, ia lupa bahasa Arab. Raja menggeleng pelan, lalu berbicara. Abu Nawas, jika kau tidak bicara, aku akan menghukummu. Abu Nawas tetap diam. Namun tiba-tiba, ia mengambil papan kayu, lalu menulis. Paduka, izinkan hamba diam 1 hari saja. Raja membacanya keras-keras. Hanya 1 hari? Untuk apa? Abu Nawas menulis lagi. Agar Paduka dan semua orang mendengar suara mereka sendiri. Raja setuju, meski dengan curiga. Seharian penuh, Abu Nawas berada di istana, tanpa bicara. Anehnya, justru istana jadi paling ribut sedunia. Para menteri mulai saling bicara tanpa henti. Kalau Abu Nawas diam, aku baru sadar aku ini sering bicara tapi tak paham apa-apa. Tidak. Justru aku baru sadar aku paling pintar di ruangan ini. Paduka, menurut saya. Tidak, menurut saya. Bukan begitu? Para menteri saling berebut bicara. Raja pusing. Biasanya Abu Nawas yang membuat kekacauan dengan kata-katanya. Sekarang, tanpa sepatah kata pun dari Abu Nawas, semua orang saling bertengkar. Bahkan raja sendiri mulai bicara sendirian. Apakah aku terlalu sering memerintah tanpa mendengar? Atau aku lebih suka didengar daripada mendengar? Abu Nawas hanya duduk, tersenyum kecil. Menjelang sore, raja tak tahan lagi. Abu Nawas, kau menang. Sekarang bicara. Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya, lalu berkata tenang. Paduka, hari ini hamba belajar 1 hal. Raja mendekat. Apa itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Diam itu bukan berarti kosong. Kadang diam justru membuat kebisingan orang lain terlihat jelas. Semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya hari itu. Diam yang benar-benar diam.
Pesan moral. Diam bukan tanda kebodohan, dan bicara bukan selalu tanda kebijaksanaan. Kadang, terlalu banyak bicara membuat kita lupa mendengar, dan terlalu sibuk berbicara membuat kita tak sadar sedang mempermalukan diri sendiri. Seperti Abu Nawas mengajarkan, diam pada waktunya bisa lebih bijak daripada 1000 kata yang tak bermakna. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dinding ajaib yang bisa bicara. Di sebuah kota yang ramai di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang lelaki yang namanya terkenal kemana-mana, bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena akalnya yang aneh tapi selalu tepat sasaran. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas dikenal masyarakat sebagai orang sederhana. Ia tinggal di rumah kecil dengan dinding-dinding tua yang retak di sana-sini. Namun justru dari rumah itulah, sering lahir masalah besar yang berakhir dengan tawa panjang di istana. Suatu pagi, ketenangan Abu Nawas terusik oleh suara ribut di luar rumah. Seorang pejabat kota bernama Qasim bin Salim, terkenal licik, tamak, dan gemar mencari keuntungan dari penderitaan orang lain, berdiri di depan rumah Abu Nawas sambil menunjuk-nunjuk dinding rumah itu. "Lihat! Lihat!" teriak Qasim kepada para warga. Dinding rumah Abu Nawas ini condong ke tanah milik negara. Sangat berbahaya. Bisa runtuh kapan saja. Warga saling pandang. Mereka tahu, tanah itu sudah puluhan tahun berada di sana dan tak pernah dipermasalahkan. Tapi Qasim tersenyum licik, karena di balik teriakannya, tersimpan niat busuk, memeras Abu Nawas. Abu Nawas keluar. "Ada apa pagi-pagi sudah teriak seperti dikejar ayam betina, Tuan Qasim?" Qasim mendengus. "Dinding rumahmu melanggar aturan. Jika roboh dan melukai orang, kau bisa dipenjara. Tapi, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan cara damai." Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, cara damai seperti apa?" Qasim mendekat dan berbisik. "Serahkan saja sejumlah dinar, maka aku anggap dinding itu aman." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wah, dinding saya bisa bicara soal hukum rupanya." Qasim mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengusap dinding rumahnya dengan penuh kasih. Dinding ini sudah tua. Tapi ia jujur. Sangat jujur. Qasim tertawa mengejek. "Dinding mana bisa bicara?" Abu Nawas menatapnya serius. "Kalau begitu, mari kita buktikan di hadapan raja." Keesokan harinya, Abu Nawas dan Qasim dipanggil ke istana. Para menteri dan pejabat berkumpul, siap menyaksikan perkara aneh tentang dinding rumah. Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, benar dinding rumahmu berbahaya?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Wahai Raja, dinding itu tidak berbahaya. Tapi ia pandai bicara." Seluruh ruangan riuh. "Mustahil. Ini lelucon lagi." Kepala Abu Nawas makin aneh. Qasim tersenyum puas, yakin Abu Nawas akan dipermalukan. Raja mengangkat tangan. "Tenang. Abu Nawas, buktikan." Abu Nawas menunjukkan potongan dinding kecil yang sengaja dibawa ke istana. "Wahai dinding, katakan, siapa yang pertama kali menyebutmu berbahaya?" Semua terdiam. Abu Nawas lalu berkata keras-keras, "Jika kau diam, berarti tuduhan itu palsu." Tiba-tiba Abu Nawas menempelkan potongan dinding itu ke telinganya dan mengangguk-angguk. "Masya Allah," katanya. Raja penasaran. "Apa katanya?" Abu Nawas menjawab lantang. "Dinding ini berkata, aku tidak pernah merasa berbahaya, tapi aku sering mendengar bisikan seseorang yang ingin uang suap." Seluruh ruangan gempar. Qasim langsung berteriak, "Bohong. Itu karangan." Abu Nawas mengangguk. "Benar.
Dinding memang tidak bisa bicara. Kasim tersenyum menang. Namun Abu Nawas melanjutkan. Tapi orang serakah selalu lupa menutup mulutnya sendiri. Abu Nawas selalu menirukan suara Kasim dengan sangat mirip. Serahkan sejumlah dinar, maka masalah ini selesai secara damai. Para menteri terkejut. Beberapa penjaga mengangguk, mereka mendengar kalimat itu kemarin. Wajah Kasim pucat. Kau menipuku. Abu Nawas tersenyum santai. Bukan aku. Keserakahanmu sendiri yang bicara terlalu keras. Raja mengetuk singgasananya. Kasim bin Salim, engkau memperalat hukum demi keuntungan pribadi. Kasim berlutut gemetar. Ampuni aku, wahai Raja. Raja menatap Abu Nawas. Hukuman apa yang pantas menurutmu? Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata. Penjara hanya membuatnya diam. Tapi rasa malu membuat orang berpikir. Akhirnya Raja memutuskan. Kasim diwajibkan memperbaiki semua rumah warga miskin yang pernah ia ganggu, sambil mengenakan papan di dadanya bertuliskan. Aku lebih rapuh dari dinding tua. Seluruh kota tertawa berhari-hari. Kasim menunduk setiap kali lewat, sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan santai. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menepuk dindingnya. Tenang saja. Selama aku jujur, kau akan selalu berdiri. Dan dinding itu, tetap diam. Karena kali ini, kejujuranlah yang sudah bicara cukup keras. Pesan moral. Keserakahan sering membuat seseorang membuka aibnya sendiri. Kecerdikan yang disertai kejujuran lebih kuat daripada ancaman kekuasaan. Hukum yang dipakai untuk menindas akan runtuh seperti dinding rapuh. Rasa malu kadang lebih mendidik daripada hukuman berat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pertaruhan mustahil. Di suatu pagi yang tenang di negeri Baghdad, Raja tiba-tiba bosan. Sangat bosan. Begitu bosan sampai beliau menghitung ubin lantai istana 2 kali. Raja pun memanggil penasihat, menteri, bahkan penjaga pintu. Tapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Sampai ia teringat satu nama yang selalu berhasil membuat hidupnya lebih berwarna. Abu Nawas. Panggilkan si lelaki berkepala penuh akal itu, perintah Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk sambil membungkuk hormat, mengenakan sorban putihnya yang khas, janggut hitam rapi, jubah putih dengan rompi tortilla, dan sandal sederhana yang letek di bagian tumit. Raja langsung tersenyum nakal. Abu Nawas, hari ini aku ingin bermain permainan kecil. Aku menantangmu dalam sebuah pertaruhan. Abu Nawas mengangkat alis. Pertaruhan apa, tuanku? Raja bangkit dari singgasananya, melangkah gagah seperti baru menemukan hobi baru. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar sepintar yang dikatakan rakyat. Jika kau menang dalam pertaruhan ini, kau akan mendapatkan hadiah emas sebanyak yang kau mau. Tapi jika kau kalah, kau harus tinggal 3 hari di ruang paling membosankan di istana, ruang catatan pajak. Abu Nawas menelan ludah. Ruangan itu terkenal sebagai tempat di mana orang bisa lupa nama sendiri karena terlalu banyak angka. Baiklah tuanku, jawab Abu Nawas, meski tampak agak pucat, apa pertaruhan yang harus aku menangkan? Raja mengangkat satu jari. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin kau membuatku tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Tapi hanya dengan satu kalimat. Semua orang di ruangan langsung ternganga. Penasihat menepuk dahinya. Menteri memegangi pipi. Penjaga pintu pura-pura pingsan. Abu Nawas sendiri terdiam. Satu kalimat membuat Raja tertawa dan menangis sekaligus. Ini bukan tantangan, ini jebakan. Namun, wajah Abu Nawas yang awalnya tegang tiba-tiba berubah menjadi tenang.
Senyumnya muncul perlahan seperti seseorang yang baru menemukan kunci pintu rahasia. "Baiklah tuanku," kata Abu Nawas. "Izinkan saya berpikir sejenak." Raja mengangguk sambil berdeham, menunggu penuh semangat. Beberapa detik berlalu. Kemudian Abu Nawas membuka mulut dan berkata dengan lembut, "Tuanku, pedang emas kesayangan Anda kini lebih tajam bila digunakan untuk memotong sayur kol." Raja terdiam. Para menteri terdiam. Penjaga pintu berhenti pura-pura pingsan. Lalu, Raja tiba-tiba meledak tertawa. "Hahaha. Pedang emas untuk motong kol? Abu Nawas, kau sungguh konyol." Tapi detik berikutnya, wajah Raja berubah sendu. "Wah, pedang emas kesayanganku, dipakai buat motong kol, harganya jadi turun. Oh tidak." Matanya berkaca-kaca. Dan dalam waktu bersamaan, Raja tertawa sambil menangis. Para menteri terkejut. Para penjaga bingung. Para pelayan saling pandang seperti menonton drama komedi. Raja menyeka air matanya dan berkata, "Abu Nawas, kau menang. Hanya kau yang bisa membuatku tertawa dan menangis sekaligus. Hebat. Sungguh hebat." Abu Nawas tersenyum santai. "Terima kasih, tuanku. Terkadang yang mustahil hanya perlu sedikit bumbu kenyelenehan." Raja mengangguk sambil memegangi perut karena masih tertawa. "Baiklah Abu Nawas. Ambil emas sebanyak yang kau inginkan." Abu Nawas membungkuk sopan, lalu mendekat dan berkata, "Tuanku, saya hanya ingin secukupnya saja. Yang penting saya tidak harus masuk ruang catatan pajak." Semua orang kembali tertawa. Bahkan penjaga pintu yang baru sadar ikut cekikikan. Hari itu, istana kembali hidup. Dan seperti biasa, penyelamatnya adalah satu orang. Abu Nawas, sang ahli kelicikan yang ramah. Pesan moral. Kecerdikan seringkali mengalahkan hal-hal yang terlihat mustahil. Dengan kreativitas dan keberanian, bahkan tantangan paling sulit pun bisa diatasi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kerajaan Bawah Tanah. Kisah lucu, penuh keajaiban, dan tak terduga. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya sibuk. Sudah seminggu ini ia tidak punya pekerjaan, dan perutnya mulai sering berbunyi tanpa izin. "Ah, kalau begini terus, aku bisa jadi kurus bukan karena ibadah, tapi karena kelaparan," gumamnya sambil mengelus perut. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Aha. Mungkin Raja ingin memberiku hadiah karena lama tak membuat lelucon padanya," ujarnya sambil menepuk dada bangga. Tapi begitu tiba di istana, wajah Raja terlihat sangat muram. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada serius, "semalam halaman istanaku tiba-tiba berlubang besar. Lubang itu sangat dalam, dan setiap kali prajurit menurunkan obor, api itu padam begitu saja. Aku khawatir itu bukan lubang biasa." Abu Nawas mengelus janggutnya yang rapi. Kalau lubang itu padamkan api, bisa jadi di bawahnya ada dunia yang tidak suka cahaya. Mungkin dunia bawah tanah?" Raja membelalak. "Kau pikir ada dunia bawah tanah di bawah istanaku?" Abu Nawas tersenyum santai. "Kalau ada dunia atas, kenapa tidak ada dunia bawah, Baginda?" Raja menghela napas panjang. "Baiklah, kalau begitu aku tugaskan kau menyelidikinya. Turunlah ke lubang itu, cari tahu apa yang ada di bawah sana, dan laporkan padaku." Abu Nawas menatap lubang besar itu dan menelan ludah.
Tapi tentu saja, menolak perintah raja bukan pilihan. Dengan seutas tali panjang dan lentera kecil, Abu Nawas mulai menuruni lubang yang gelap itu. Angin dingin berhembus, membuatnya menggigil. Kalau ini bukan jalan ke neraka, mungkin ini jalan ke dapur iblis, gumamnya. Setelah beberapa menit, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Ia melihat pemandangan yang membuatnya ternganga. Di bawah tanah itu ada kota kecil bercahaya redup, dengan jamur-jamur besar yang bersinar seperti lentera dan sungai air bening yang memantulkan warna pelangi. Wah, ini bukan dunia bawah tanah, ini dunia bawah ajaib, serunya kagum. Tiba-tiba, muncul sekelompok makhluk kecil dengan kuping panjang dan hidung bulat. Mereka mengenakan pakaian dari daun dan lumut. "Siapa kau, manusia dari atas langit?" tanya salah satu makhluk itu dengan suara melengking. "Aku Abu Nawas, utusan dari dunia atas. Aku datang bukan untuk mengganggu, hanya ingin tahu siapa yang tinggal di sini," jawab Abu Nawas dengan sopan. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Ratu Lumina, penguasa dunia bawah tanah. Ia bertubuh mungil, mengenakan mahkota dari kristal jamur. Ratu Lumina berkata, "Kami sudah lama tahu dunia atas. Tapi akhir-akhir ini, lubang yang menghubungkan dunia kita terbuka sendiri. Itu membuat cahaya matahari masuk ke sini dan membakar tanaman jamur kami." Abu Nawas berpikir keras. "Jadi kalian ingin aku menutup lubang itu?" "Tidak," jawab sang ratu, "kami justru ingin kau membuat dunia atas berhenti membuat suara gaduh. Suara langkah kuda dan pesta kerajaan membuat anak-anak kami sulit tidur." Abu Nawas terdiam, lalu tertawa kecil. "Jadi kalian ingin aku menyuruh raja berhenti berpesta? Hahaha, kalau aku lakukan itu, aku bisa langsung dipecat, atau dipanggang hidup-hidup." Namun sang ratu tidak mau tahu. "Kalau begitu, kau tak boleh kembali ke dunia atas sebelum masalah ini selesai," katanya dengan suara tegas. Abu Nawas duduk di atas batu sambil menggaruk kepala. "Baiklah, Abu, pikir. Kalau kau tidak bisa membuat raja berhenti berpesta, mungkin kau bisa membuat dunia bawah tidak terganggu." Lalu ia mendapatkan ide cemerlang. Ia mendatangi bengkel para makhluk bawah tanah yang pandai membuat alat. Di sana ia meminta dibuatkan penyaring suara raksasa dari jaring laba-laba bawah tanah dan daun jamur tebal. "Letakkan ini di bawah lubang," katanya pada para pekerja. Dengan alat ini, suara dari atas tidak akan turun, dan suara dari bawah tidak akan naik. Mereka bekerja semalaman. Saat pagi datang di dunia atas, raja mengintip ke dalam lubang dan berseru, "Abu Nawas, apakah kau masih hidup di bawah sana?" Tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari bawah, "Masih hidup, Baginda. Tapi jangan berteriak, suaramu bisa bikin jamur pingsan." Setelah penemuan itu selesai, Ratu Lumina menghadiahkan Abu Nawas sebuah batu bercahaya yang bisa membuat gelap menjadi terang tanpa api. "Sebagai tanda terima kasih, bawalah ini. Tapi jangan bilang pada siapapun tentang dunia kami." Abu Nawas mengangguk. "Tenang saja, Ratu. Aku pandai menyimpan rahasia, kecuali kalau ada makanan gratis." Ratu tertawa geli, lalu membantu Abu Nawas kembali ke atas tanah. Saat ia keluar dari lubang, raja langsung menyambutnya. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang ada di bawah sana?" tanya raja penasaran. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum licik, "Di bawah sana ada kerajaan jamur, Baginda. Tapi mereka marah karena suara musik istana terlalu keras." Raja kaget. "Serius? Apa yang harus kulakukan?" "Tenang saja, Baginda. Aku sudah pasang peredam suara raksasa dari jaring laba-laba ajaib. Tapi kalau Baginda ingin aman, jangan berpesta lebih dari 3 hari berturut-turut," kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja manggut-manggut serius, mengira Abu Nawas benar-benar berurusan dengan makhluk ajaib. Beberapa hari kemudian, raja mendapati bahwa halaman istana tampak lebih sejuk dan tenang.
Ia memuji Abu Nawas di depan seluruh pengawal. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku akan memberimu hadiah besar," kata raja. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat tangan. "Baginda, aku tak butuh hadiah. Aku hanya minta satu hal." "Apa itu?" tanya raja. "Jangan sekalipun menggali lubang di istana. Karena kalau lubang itu terbuka lagi, makhluk bawah tanah bisa datang menagih hutang pesta." Raja langsung pucat, sementara seluruh pengawal menahan tawa. Dan sejak hari itu, setiap kali istana berpesta, raja memastikan musiknya tak terlalu keras, bukan karena takut mengganggu tetangga, tapi karena takut membangunkan kerajaan bawah tanah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tikus. Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari pasar setelah seharian penuh menghibur orang dengan tingkah kocaknya. Udara malam itu segar, tapi kantong Abu Nawas justru terasa kosong. Tidak ada uang, tidak ada makanan, dan perutnya keroncongan seperti beduk menjelang adzan. "Ya ampun, malam ini aku bisa-bisa tidur hanya ditemani suara perutku sendiri," gumam Abu Nawas sambil mengelus perutnya yang lapar. Namun, tak disangka, di tengah jalan yang remang-remang, ia mendengar suara kecil, lirih tapi jelas. "Abu Nawas! Abu Nawas!" Abu Nawas terlonjak. Ia menoleh ke kanan-kiri, tapi tak melihat siapapun. Jalan itu sepi, hanya ditemani cahaya bulan dan lampu minyak dari kejauhan. "Siapa yang memanggilku? Jangan-jangan jin pasar," pikir Abu Nawas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Aku di sini, di dekat kakimu, jangan sampai kau menginjakku." Abu Nawas menunduk, dan alangkah terkejutnya ia mendapati seekor tikus kecil berbulu abu-abu dengan mata bulat hitam sedang menatapnya. Yang lebih mengejutkan, mulut tikus itu bergerak, dan suaranya terdengar jelas. "Abu Nawas, tolong aku." Abu Nawas melongo. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi karena lapar. Astaga, tikus bisa bicara. Wah, ini pasti mimpi aneh atau aku kebanyakan makan bawang goreng kemarin. Tikus itu berdiri dengan dua kakinya, layaknya manusia, lalu bersedekap. "Aku benar-benar bicara, Abu Nawas. Aku bukan tikus biasa. Aku dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Satu-satunya orang yang bisa menolongku hanyalah engkau." Abu Nawas mengelus janggutnya, mencoba menahan tawa. "Hahaha. Jadi sekarang aku bukan hanya sahabat rakyat, tapi juga sahabat tikus? Baiklah, apa yang kau butuhkan dariku?" Tikus itu menunduk lesu. "Aku hanya ingin dibebaskan dari kutukan. Tapi untuk itu, aku harus tinggal di rumahmu beberapa hari. Setelah kutukan hilang, aku akan memberimu harta karun yang sangat banyak." Mata Abu Nawas langsung berbinar. Kata, harta karun, membuat semangatnya naik 2 kali lipat. "Wahai tikus tukang ngoceh, baiklah. Silakan ikut ke rumahku. Tapi ingat, kalau kau berbohong, jangan salahkan aku kalau kau kujadikan sate tikus dengan bumbu kecap." Hari-hari berikutnya rumah Abu Nawas berubah total. Biasanya sepi, kini penuh suara tikus yang cerewet. Tikus itu ternyata bukan hanya bisa bicara, tapi juga sangat suka mengomel. "Abu Nawas, kenapa atap rumahmu bocor? Airnya menetes mengenai bulu indahku. Abu Nawas, masakanmu terlalu asin. Kau kira lidah tikus tak bisa merasakan garam? Abu Nawas, bajumu itu sudah robek. Bagaimana mungkin sahabat tikus sehebat aku tinggal dengan manusia berpakaian compang-camping?" Abu Nawas sampai garuk-garuk kepala. "Ya Allah,
Tikus ini lebih bawel dari istri tetanggaku yang suka gosip. Kalau begini caranya, aku bisa gila. Abu Nawas tak pernah mengusirnya. Ia ingat janji sang tikus tentang harta karun. Walau setiap malam Abu Nawas harus mendengarkan ocehan tikus sampai telinganya panas, ia tetap sabar. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar aneh dari rakyatnya. "Baginda, ada tikus berbicara yang tinggal bersama Abu Nawas." Raja penasaran. Ia segera memanggil pengawalnya. "Bawa Abu Nawas ke istana bersama tikusnya. Aku ingin mendengar sendiri tikus berbicara itu." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sang tikus dalam sebuah keranjang. Raja Harun al-Rasyid, para menteri, dan banyak prajurit menunggu dengan penuh penasaran. "Abu Nawas," ujar raja, "benarkah kau memiliki seekor tikus yang bisa bicara? Jangan-jangan kau hanya mau menipuku lagi?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, tikus ini memang suka bicara, bahkan suka mengomel. Silakan dengar sendiri." Abu Nawas membuka keranjang. Tikus itu muncul dengan dada tegak, lalu langsung berteriak lantang. "Baginda Raja, kau ini terlalu boros. Mengapa makanan di istana begitu banyak, sementara rakyat di luar sana masih kelaparan?" Semua yang hadir terdiam, lalu, "Hahaha." Suara tawa bergemuruh di seluruh istana. Para prajurit tertawa terpingkal-pingkal, para menteri sampai terjatuh dari kursi, dan raja sendiri menahan perutnya karena terlalu keras tertawa. "Abu Nawas, tikusmu ini benar-benar luar biasa. Ia tak hanya bisa bicara, tapi juga berani mengkritik rajanya sendiri." Abu Nawas pura-pura serius. "Ampun Baginda, tikus ini memang tukang ngoceh. Di rumah, aku sudah sering dimarahi olehnya. Sekarang giliran Baginda yang mendengarkan." Raja mengangguk sambil tertawa. "Hahaha. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di istana. Aku ingin setiap hari mendengar ocehannya. Setidaknya, aku bisa tahu kekurangan diriku tanpa harus menunggu menteriku yang pengecut ini." Para menteri langsung pucat. Mereka menunduk dalam-dalam, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, tikus itu mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas, kutukanku sudah hilang. Aku sudah bebas. Terima kasih karena kau telah menampungku meski aku bawel luar biasa." Dalam sekejap, tubuh tikus itu bercahaya. Ia berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian indah. Semua orang di istana terkejut bukan main. Pemuda itu menyerahkan sebuah peti kecil kepada Abu Nawas. "Ini hadiahku untukmu. Bukalah nanti di rumahmu." Abu Nawas membawa peti itu pulang dengan penuh penasaran. Saat dibuka, matanya melotot lebar. Di dalamnya terdapat emas, perak, dan permata berkilauan. "Alhamdulillah. Ternyata benar. Untung aku tidak menjadikan tikus itu sate," seru Abu Nawas sambil melompat kegirangan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin terkenal, bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai sahabat tikus tukang ngomel yang paling lucu se-Baghdad. Kadang, pertolongan datang dari tempat yang tak disangka. Bahkan makhluk kecil yang tanpa remeh bisa membawa keberkahan besar. Dan tentu saja, jangan remehkan tikus yang bisa bicara, apalagi kalau cerewetnya melebihi tetangga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik, bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari,
Kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rasyid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. Abu Nawas, kata raja, kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata? Abu Nawas membungkuk. Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah, raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta. Abu Nawas tertawa kecil. Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga. Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang? Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. Licik kau. Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya. Ujian kedua, raja memerintahkan. Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk. Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. Tuanku, katanya sambil menunduk, ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya. Raja terbahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal. Raja melipat tangannya dan berkata, ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya. Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan. Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa. Baiklah, kau lulus ujian ketiga. Raja berkata, untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan. Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati,
Jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik. Raja mulai. Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh. Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit. Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah. Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal. Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang. Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari, katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu. Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dukun penipu. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tengah ramai. Para pedagang berseru-seru menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ibu menawar harga seperti sedang berperang dengan jurus-jurus kata. Namun, satu sudut pasar tiba-tiba dikerumuni orang. Di atas panggung kayu kecil, seorang pria berjubah ungu dengan jenggot yang disisir rapi berdiri tegak sambil mengangkat tongkat berhiaskan manik-manik. Pria itu mengaku sebagai dukun hebat dari timur, seorang tabib sekaligus peramal yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari sakit perut hingga hati yang patah karena cinta. Namanya adalah Syekh Bangbang bin Boong. Nama yang terdengar seolah-olah memiliki silsilah panjang padahal baru ia karang semalam. Siapa yang sakit? Siapa yang ingin kaya? Siapa yang ingin melihat masa depan? Datanglah padaku, teriak dukun itu lantang. Dengan jampi-jampi dari kitab 1001 Hayalan, aku bisa mengubah hidupmu. Orang-orang pun mulai percaya. Seorang ibu tua yang mengeluh sakit lutut diberi air putih yang katanya telah dirapal dengan mantra, lalu langsung disuruh joget. Dan karena takut dianggap tak sopan, si ibu pun joget sambil menahan nyeri. Penonton bersorak. Dukun itu semakin terkenal. Tak lama, kabar tentang si dukun hebat sampai ke telinga raja. Namun, karena raja sudah sering tertipu dukun-dukun palsu, ia tak menggubris. Lain halnya dengan Abu Nawas, yang saat itu sedang duduk di bawah pohon sambil main batu kecil. Ada dukun bisa menyembuhkan segala penyakit dan memanggil rezeki dari langit, gumam Abu Nawas. Entah dia sakti atau cuma lebih hebat bohongnya daripada aku. Maka Abu Nawas pun menyamar menjadi orang tua pincang. Ia mengenakan jubah kumal dan kain ikat kepala compang-camping. Dengan tongkat kayu dan suara parau,
Ia mendatangi dukun itu di tengah pasar. "Dukun hebat, tolong saya," kata Abu Nawas pura-pura gemetar. "Sudah bertahun-tahun saya tidak bisa melihat, mata saya buta. Wahai Syekh Bangbang bin Boong." Dukun itu menatap dengan mata berbinar. Ia tersenyum lebar, bukan karena kasihan, tapi karena melihat peluang besar. "Tenang, wahai lelaki tua yang malang. Aku bisa menyembuhkanmu hanya dengan air mata buaya hutan Himalaya dan asap dupa dari gubuk angin utara." "Berapa biayanya?" tanya Abu Nawas memelas. "Hanya 50 keping emas, dan akan kutambahkan 1 jampi yang bisa membuatmu menang lotre minggu depan." Masyarakat yang menyaksikan ikut berseru-seru, terpesona. Mereka tak tahu bahwa yang mereka lihat adalah pertunjukan kelas dunia dari 2 aktor hebat, dukun penipu dan Abu Nawas, sang maestro akal-akalan. Abu Nawas berpura-pura ragu, lalu mengeluarkan kantong emas. Ia menyerahkan 50 keping emas, lalu duduk bersila menunggu pengobatan. Sang dukun lalu mengeluarkan asap dupa, menyiram air, membacakan mantra yang lebih mirip orang tersedak dan mengejan, lalu menempelkan daun pepaya di mata Abu Nawas. "Selesai," seru dukun itu bangga. "Cobalah buka matamu dan lihat sekelilingmu." Abu Nawas perlahan membuka matanya, yang sedari tadi tidak buta. Ia pura-pura terkejut dan bersorak, "Astaga! Aku bisa melihat! Aku bisa melihat! Wahai dukun hebat, engkau benar-benar luar biasa." Kerumunan meledak dalam tepuk tangan. Sang dukun membusungkan dada seperti merpati kawin. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri dan menunjuk pada salah satu penonton. "Itu kamu, kurus dan berkumis tebal, dan kau di sana, pendek dan berbaju biru, aku bisa melihat kalian semua." Orang-orang semakin yakin bahwa dukun itu benar-benar hebat. Mereka berebut minta disembuhkan. Ada yang minta dibuat pintar, ada yang minta mantu kaya, bahkan ada yang minta agar tetangganya cepat pindah rumah. Tak butuh waktu lama, sang dukun pun jadi kaya raya. Namun, Abu Nawas tidak puas. Ia ingin membuat dukun itu benar-benar jera. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali. Kali ini dengan menyamar sebagai utusan istana. Ia membawa surat resmi yang dipalsukan, berisi undangan untuk menghadap raja. Dalam surat itu, tertulis bahwa raja ingin diberi ramuan agar bisa hidup abadi. Dukun itu langsung kegirangan. Ia datang ke istana dengan jubah terindahnya, membawa botol-botol kosong dan seikat rumput yang katanya rumput dewa. Di hadapan raja yang sedang duduk serius, sang dukun mulai meracik ramuan sambil mengoceh panjang lebar. Abu Nawas, yang duduk di samping raja, hanya tersenyum-senyum. "Yang mulia," ujar dukun itu, "jika meminum ramuan ini, Paduka akan hidup selamanya. Tapi, ramuan ini baru akan bekerja jika saya meminumkannya kepada seseorang terlebih dahulu, sebagai percobaan." Raja mengangguk. "Siapa yang akan kau jadikan percobaan?" Dukun menjawab, "Seseorang yang sangat tua, dan tidak punya apa-apa untuk rugi." Abu Nawas langsung berdiri dan berkata, "Kalau begitu, cobalah ramuan itu pada dirimu sendiri. Bukankah hidup abadi akan sangat berguna bagimu, wahai Syekh Bangbang bin Boong?" Dukun itu langsung pucat. "Tidak bisa. Mantranya hanya berlaku kalau diberikan, bukan diminum sendiri." Raja mulai curiga. "Kau yakin kau bukan dukun palsu?" Seketika, Abu Nawas melemparkan 2 botol ramuan yang dibawa dukun itu ke lantai. Isinya hanyalah air dan pewarna makanan. Rakyat yang melihat pun murka. "Wahai Raja,
kata Abu Nawas lantang, dalam sebulan ini, orang ini telah menipu rakyat dengan dusta dan sihir palsu. Ia bahkan memintaku berpura-pura buta demi membuat sandiwara kebohongan. Lihatlah, ia tidak menyembuhkan siapapun, ia hanya membuat orang percaya pada harapan kosong. Raja marah besar. Ia memerintahkan agar dukun itu dibuang keluar kota dan tidak boleh kembali selamanya. Saat dukun itu digiring keluar, ia masih berteriak, "Tapi aku hampir berhasil. Hampir jadi legenda." Abu Nawas hanya tertawa. "Kau memang jadi legenda, Syekh Bangbang, legenda penipu yang tumbang karena tertipu akalnya sendiri." Rakyat bersorak, dan Abu Nawas pun pulang sambil bersenandung riang. Dan sejak hari itu, tak ada lagi dukun yang berani berdiri di tengah pasar Baghdad sambil mengaku bisa memanggil rezeki dari langit. Karena semua tahu, selama Abu Nawas masih hidup, penipu tak akan pernah tenang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah." Raja mendengus, tidak ada batas waktu. "Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret." Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. "Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna," gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. "Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman." Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. "Selamat malam, Abu Nawas," katanya dengan suara empuk. "Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan." Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya,
Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam. Loh, tapi itu kan mimpi. Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi. Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, saya ketua partai. Mau koalisi? 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku. Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kota itu? Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana. Raja tercengang. Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum nakal, larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini. Akhirnya, raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final. Dan begitu terus, sampai raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Aku bosan, seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram. Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa. Mata raja langsung berbinar. Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. Abu Nawas, seru raja dengan suara bersemangat, aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana. Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, Paduka.
Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja. Raja tertawa. Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya. Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. Itu pasti Wazir Hamid. Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, sekarang giliran kedua. Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. Itu pasti menteri dalam negeri. Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah Baginda Raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain Baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua. Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir, "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya tidak minta emas, tidak minta perak, Baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan Baginda." Raja pun tertawa lebih keras. "Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada,
kepala mereka tetap aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.